Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersua kembali di acara obrolan sakinah. Insya Allah pemirsa TVmu di mana saja Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya seperti biasa ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Ashad dan Ustadzah Intan yang akan mengambil tema obrolan sakinah kita ya pada kesempatan kali ini adalah pentingnya musyawarah. Nah, untuk itu sebelum kita mulai obrolannya saya akan menyapa terlebih dahulu Ustadz Ashad dan juga Ustadzah Intan. Assalamualaikum Ustadz Ashad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggak Ustadz Ashad? Insya Allah sehat. Semangat. Oke. Namanya suaranya juga tambah indah. Alhamdulillah. Ustadzah ya. Ustadzah Intan sehat juga ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa ya, dalam hidup ini tentu kita banyak problematika ya, banyak masalah, dan masalah-masalah itu tentu tidak harus dibiarkan begitu saja sampai masalah itu menumpuk, dan tentunya harus dipecahkan, dicarikan solusinya. Nah, solusi untuk mencari dari permasalahan itu adalah dengan caranya salah satunya dengan musyawarah. Ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini ya saya akan mencoba mengupas kepada Ustadz Ashad. Nah, kita tahu ya dalam ajaran Islam ya yang namanya musyawarah itu kan sangat penting ya. Bahkan di Al-Quran juga ada kata yusawiru musyawarah itu ya, termasuk di dalam negara kita sampai pada di dasar negara kita ya. Nah, itu di sila keempat juga di sana disebutkan ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Itu saking pentingnya ya Ustadz Ashad ya, sehingga disebutkan di situ menjadi dasar negara kita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya gini Ustadz Ashad ya, sebenarnya apa sih pentingnya musyawarah ya? Ini saya bilangnya musyawarah apa musyawarah ya itu. Biasa bisa nulis membaca roh gitu ya. Iya. Iya, musyawarah itu menurut Ustadz Ashad nih seberapa penting itu ya. Sehingga dalam dasar negara itu sudah dicantumkan ya, dalam agama kita juga diajarkan. Yang pertama Pak Rudi dan seluruh pemirsa TVmu yang insya Allah dimuliakan Allah, musyawarah itu terutama bagi seorang muslim itu menjadi hal yang penting, karena melaksanakan musyawarah itu ya berarti sesungguhnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama kita ya. Salah satunya misalnya kemudian dalam Al-Quran itu disebutkan amrohum suro bainahum, itu karakter orang-orang yang beriman itu kan amrohum suro bainahum, jadi terhadap urusan mereka maka mereka bermusyawarah. Nah, maka sebagai bagian dari menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran itu, maka musyawarah itu insya Allah banyak berkahnya gitu. Jadi apa pentingnya musyawarah itu ya, insya Allah akan mendatangkan berkah Allah karena kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang pertama gitu. Jadi pentingnya musyawarah begitu. Menjalankan perintah Allah. Iya, bagi seorang muslim bermusyawarah itu adalah dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Dan insya Allah menjalankan perintah Allah itu, maka Allah akan mendatangkan berkah yang banyak di sana. Jadi menjalankan perintah Allah itu kan ukurannya menjadi takwa gitu, menjadi orang bertakwa. Sementara Allah memberikan janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Maka musyawarah itu kalau dilakukan dengan keikhlasan karena Allah semata, nah, saya tegaskan ya, ketika musyawarah itu dilakukan karena Allah semata,
maka Allah akan mendatangkan jalan keluar baginya. Karena itu adalah bagian dari takwa itu tadi ya. Jadi kuncinya tadi ya Ustadz ya, dilakukan karena Allah semata ya. gitu. Itu bagi seorang muslim hal yang sangat mendasar gitu. Dan itulah yang akan mendatangkan jalan keluar sebagaimana tadi ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi Allah akan mendatangkan jalan keluar baginya. Dan itu masih ditambah Bardi. Iya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki ya, kekuatan-kekuatan dari pintu yang tidak disangka-sangka. Itu berkah dari musyawarah. Itu bagi seorang muslim, kenapa pentingnya musyawarah itu yang pertama. Yang kedua, bagi seorang muslim dan juga bagi seluruh ya, kalau dalam konteks kenegaraan kita, bagi seluruh bangsa Indonesia, maka bermusyawarah itu adalah bagian dari cara untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan atau potensi-potensinya gitu ya. Jadi kata kepentingan itu harus kita lihat dalam konteks positif, maksudnya adalah konteks di mana kemudian bukan saling mengambil, saling merugikan, tapi kepentingan untuk saling memberikan yang terbaik. Nah, dan potensi-potensi itu harus dikumpulkan. Nah, itu tidak mungkin terjadi kalau diputuskan oleh satu pihak saja yang dia tidak tahu potensi-potensi dari sekian banyak orang yang terlibat dalam proses. Artinya harus diputuskan bersama bersama-sama gitu ya, agar bisa sendiri hasilnya menjadi yang terbaik gitu ya. Jadi itu jadi sebagaimana kalau di dalam Al-Qur'an ya gitu ya. Kemudian wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa, kebajikan kebaikan dalam saling memberi manfaat, dan takwa dalam untuk terus berada dalam koridor jalannya Allah. Nah, itu maka itu tolong menolong itu dalam konteks itu, sehingga perkumpulan untuk bermusyawarah itu dalam rangka untuk melahirkan kerjasama yang bisa saling berbuat kebajikan. Nah, dengan begitu insya Allah, sekali lagi bahwa kemudian yang begitu itu insya Allah akan banyak mendatangkan manfaat. Itu tadi yang dimaksud kepentingan. Jadi kan mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan. Itu kepentingannya itu berbeda-beda atau mungkin bisa jadi kepentingan sama tapi belum tahu antara satu yang satu gimana. Jadi, ini. Sesungguhnya kita percaya bahwa sesungguhnya komunitas-komunitas, anggota-anggota masyarakat itu sesungguhnya punya nilai-nilai mulia gitu. Nah, meskipun punya ambisi-ambisi, ego-ego yang barangkali yang harus dieliminir juga. Tetapi nilai-nilai mulia itulah yang kemudian disamakan, disatukan, disinergikan gitu. Jadi seperti konsep dalam termasuk dalam lambang kenegaraan kita, Bhinneka Tunggal Ika itu. Marilah kita sekarang belajar untuk melihat persatuannya, jangan banyak melihat perbedaannya gitu. Kita itu kan sekarang itu jadi banyak konflik karena kita itu terlalu banyak ngurusi perbedaan. Ada yang pakai jilbab dimasalahkan orang yang mereka senang kebaya, ya. Kemudian ini kan jadi persoalan gitu ya. Ya sudah, kalau kemudian senang kebaya ya monggo gitu. Ya gitu. Nah, tapi bukan dalam konteks terus memaksa orang pakai jilbab dalam konteks dalam konteks kenegaraan itu. Tapi marilah kemudian kita lihat persatuannya. Yus nganggo kebaya, nganggo jilbab kan ya iso misalnya gitu. Jadi kan nggak ada banyak persoalan. Lah kita itu senangnya membentur-benturkan ini jadi persoalan. Nah, bagaimana kemudian nilai-nilai baik itu dipertemukan gitu. Bukan yang nilai baik dipertemukan dengan yang buruk ya. Jadi janganlah mencampur adukan yang baik dan yang buruk gitu. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, ini yang saya kira juga penting. Musyawarah itu juga dalam rangka untuk mengkomunikasikan berbagai data secara lebih lengkap gitu. Pernah nggak dengar cerita ada orang buta yang ditanya, yang kemudian dia itu menceritakan tentang gajah gitu. Ada orang buta yang kemudian tahunya itu bisa memeluk kakinya, maka menganggap gajah itu seperti
tiang listrik Tiang gitu listrik kan gitu ya. panjang gitu karena yang dipeluk adalah Kakinya. kakinya. Ya, yang kakinya. Kemudian ada tuh orang yang buta yang kemudian melihat atau yang menemukan gajah itu megang gajah itu telinganya. Ya. Wah, maka kemudian dia membayangkan, dia mengatakan, menginformasikan gajah itu seperti ya yang panjang, lebar gitu ya, lebar ya. gitu kan. Tipis gitu kan. Karena yang dipegang adalah Iya. kakinya. Demikian juga ada yang memegang Belalai. ekornya, maka kemudian dia menganggap bahwa kemudian gajah itu seperti ular ya gitu. Nah, gitu. Nah, maka musyawarah adalah mempertemukan data-data atau melengkapi data-data yang tahu gajah itu hanya ekor, yang tahu gajah itu hanya kaki, yang tahu gajah itu hanya telinga, yang tahu gajah itu hanya belalainya, ketemu dan kemudian mengkonstruksikan menjadi lebih lengkap sehingga potensi-potensi dari apa yang dimiliki oleh semua elemen itu bisa dikemukakan dengan benar. Nah, insya Allah dengan data yang lebih lengkap maka keputusannya lebih mendekati kebenaran dan lebih mendekati optimalisasi kemanfaatan. Kira-kira itu. Oh iya, menarik sekali Ustadz ya. Kalau kita bicara tentang musyawarah, apalagi tadi diilustrasikan dengan gajah ini. Jadi ini big data. Oke, baik pemirsa, sebelum kita teruskan obrolan kita saksikan yang mau lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di obrolan Sakinah. Baik pemirsa, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan ya bagaimana musyawarah itu ternyata sangat penting ya. Tadi sudah disebutkan bahwa musyawarah itu mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan kemudian data-data. Nah, ini menyatukan data-data yang mungkin ada beberapa data yang harus ya terpisah ya kemudian disatukan. Nah, tetapi kadang ya ini terkadang ya ketika dalam musyawarah ini padahal musyawarah itu inginnya itu kan melahirkan keputusan bersama. Nah, ini saya ke Pisadah Intan ya. Tapi keputusan bersama yang akan mendatangkan kebaikan. Nah, tetapi ya kita terkadang mendengar forum-forum ya, forum-forum musyawarah ya, baik dari tingkat terkecil maupun bahkan nanti yang sampai tingkat tinggi ketika bermusyawarah ada yang mungkin lemparan dan ini ngomong partai ini ya. Kayaknya Pak bukan partai juga ada ya gitu ya, ada organisasi saya ingat waktu apa mahasiswa dulu menjelang 98 itu kan seperti itu ada yang seperti itu. Nah bisa ada Intan ya sebenarnya etika ya ini kita bicara etika ya etika bermusyawarah itu yang dari itu seperti apa sih ya sehingga kok bisa sampai terjadi seperti itu supaya tidak terjadi seperti itu. Iya.
Jadi kalau tadi kita berangkat bahwa musyawarah itu adalah dalam rangka menjalankan syariah Islam, mencari ridha Allah untuk kita merumuskan solusi bersama begitu nggih. Maka kalau kita bercermin belajar dari salah satu ayat Allah yang ditulis di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159 ya. Di sana disebutkan beberapa jadi pegangan yang bisa kita lakukan agar musyawarah itu bisa berjalan dengan baik, tidak justru kemudian tadi sebagaimana dikemukakan Abah Rudi malah menimbulkan perselisihan, permusuhan dan persoalan baru ya. Awalnya kita kepengen mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sekitar kita, tapi kemudian malah berbuntut panjang dan tidak kita inginkan. Padahal kita kan kepengennya dapat ridho Allah gitu nggih. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 159 disebutkan bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddzan ghalidul qalbi. Jadi di dalam ayat tentang musyawarah nanti disebutkan di ujung, hampir di ujung ayat ini ya. Di dalam bermusyawarah kita diperintahkan, dipesan oleh Allah untuk Fabima rahmatim minallahi, dan sebab karena rahmat kasih sayang Allah lintalahum, engkau Nabi Muhammad sebagai tauladan kita ya, dipesan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut kepada mereka, kepada orang di sekitarnya. Jadi di dalam bermusyawarah kita diperintahkan oleh Allah, dipesan oleh Allah untuk selalu bersikap sayang, lemah lembut begitu ya. Sikap yang mengedepankan kebaikan, bisa mengapresiasi kepada pihak lain, karena kita bermusyawarah tadi kan menyamakan dari beberapa perbedaan begitu ya, untuk mencari solusi bersama nggih. Maka ketika hal itu kita inginkan, ya otomatis kita harus tadi bersikap appreciate, menghargai dengan penuh kasih sayang begitu nggih. Tidak kemudian bersikap sebaliknya, bersikap gerusa-gerusu gitu ya, bersikap tidak sabar gitu. Justru di dalam bermusyawarah ini kita harus mempersiapkan diri kita agar kita bisa mengendalikan diri, tetap bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang, menghargai kepada peserta musyawarah yang lain, agar kita kemudian juga bisa menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang bisa mendukung semua orang itu untuk terlibat di dalamnya, untuk berpartisipasi di dalamnya, bukan sebaliknya gitu ya. Justru orang akan berselisih di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita hindari. Berselisih sih mungkin perlu ya, tetapi ketika kemudian berujung pada permusuhan, itu yang tidak kita inginkan. Dan makanya di dalam ayat ini Allah berpesan wanti-wanti kepada kita. Jadi jika engkau bersikap lemah lembut gitu ya, mereka akan selalu bersama dengan kita gitu, merasa nyaman gitu, nyaman kita ajak bicara, kita ajak ngobrol. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzon ghalidul qalbi lang fadzu min haulik. Dan seandainya engkau bersikap kasar gitu ya, dan keras hati, maka mereka itu akan menjauhimu gitu ya. Kalau kita bersikap gerusa-gerusu, bersikap kasar, bersikap tidak penuh penghargaan gitu ya, maka otomatis orang yang mau kita ajak bermusyawarah akan menolak gitu ya. Nah, itu yang perlu kita hindari. Dan bagaimana jika kita kemudian bertemu dengan orang-orang yang bersikap tidak kooperatif gitu ya. Disebutkan di ayat selanjutnya, fa'fu gitu ya, maka maafkanlah mereka. Nah, di dalam ayat ini Allah berpesan jika kita menghadapi orang-orang yang tidak kooperatif, tidak bisa diajak wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu ya, maka kita harus bisa memaklumi, memaafkan. Dan kalau bisa kita malah mengarahkan gitu ya orang-orang yang justru tidak mau bekerja sama ini, agar kemudian mereka minimal tidak menyerang ya. Tidak membuat kerusakan. Tidak membuat kerusakan ya. Tidak menimbulkan persoalan baru ya, dan kita batasi gitu ya. Tetapi ketika mereka kemudian sudah bisa bersikap mendukung gitu ya, mendukung permusyawaratan, mendukung musyawarah kita, maka bisa kita arahkan untuk mencari solusi gitu. Ini sangat menarik sekali ya Bu Ustazah Intan ya, ketika kita bicara etika dalam musyawarah. Jadi kita kembali ke sila keempat nih ya, sila keempat itu tadi ya. Jadi ada kalimat
kebijaksanaan ya. dalam Iya. permusyawaratan. Iya, dalam Dalam- perumusan apa arti kebijaksanaan di situ ya? Mungkin Oke. apa harus dalam musyawarah itu kita harus bijak ya, bijak dalam bermusyawarah. Harus. Iya. Itu kalau nggak Oke. salah kalau dalam Islam ya, ini Iya, dalam iya. Islam ya. Itu kan sejalan dengan idla sabili rabbik bil hikmah Oke. wal mau'izatil Iya. hasanah. Jadi serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah dengan kebijaksanaan ya. Hikmah itu kan sebenarnya kebijaksanaan. Dalam utu ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kebijaksanaan dan kata-kata yang baik. Maka tadi sebutan dengan tadi ya, dengan kelembutan gitu ya, dan kalau dalam surat apa itu, surat An-Nahl ya, surat An-Nahl 125 itu tadi ila sabili rabbik ya, serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan kebijaksanaan dan nasihat-nasihat atau kata-kata yang baik. Di situ ada terusannya sebenarnya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini kan di dalam musyawarah itu sering terjadi perdebatan. Maka diingatkan wajadilhum billati hiya ahsan. Dan apabila berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Nah, baik itu apa ya? Baik itu artinya bahwa berdebat itu bukan, nek orang Jawa itu istilahnya orang golek bener dhewe ning golek dalan sing bener. Jadi kadang-kadang atau jangan mencari pembenaran tapi mencari kebenaran gitu. Nah, sering orang berdebat tuh hanya mencari pembenaran, dan itu yang tidak baik gitu. Ya tadi begini Ustaz ya. Jadi tadi yang disampaikan musyawarah itu kan niatnya mencari solusi ya, solusi. Kemudian tadi rame-rame. Nah, ini mungkin gimana ini kok kadang bisa sampai tidak ada keputusan ya, itu deadlock gitu. Apa karena ini ada beberapa orang yang karakternya itu apa ya, dikatakan ingin menang sendiri atau gimana itu? Mencari pembenaran tidak mencari kebenaran. Iya. Masing-masing kita kalau misalkan kita bermusyawarah memang harus berposisi tadi sama-sama berniat baik ya. Kita berangkat dari hal yang sama ya. Minimal cara pandang kita harus kita satukan dahulu. Ya, agar nanti musyawarah itu bisa berjalan efektif. Nah, ini untuk menghindari tadi perselisihan yang tidak produktif gitu ya. Kalau dialog diskusi itu produktif, tidak masalah gitu. Bahkan dalam ayat tadi surat Ali Imran ayat 159, ketika pun kita mencapai kesepakatan begitu ya. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Meskipun kita nanti mencapai kesepakatan, tetap kita ujungnya harus minta petunjuk kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, karena belum tentu kesepakatan yang sudah kita buat bersama, meskipun mungkin ya kita yakin itu benar menurut kita, tapi tetap kita pasrahkan kepada Allah. Siapa tahu ada kesalahan, ada ketidaktepatan kita dalam berpikir. Maka Rasulullah kan mengajarkan kita ya, kalau misalkan habis bermusyawarah, berdiskusi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis gitu ya. Ini dalam rangka untuk merevisi ya, jika nanti ada kesalahan, mungkin ada kekhilafan, ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, yang sebenarnya pada awalnya kita anggap benar, tetapi kemudian ternyata tidak sesuai dengan Islam misalkan ya, itu insya Allah nanti bisa kita koreksi bersama gitu. Kita minta petunjuk kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, sehingga musyawarah yang kita lakukan itu tadi tetap terjaga dalam kerangka untuk kita dicintai oleh Allah gitu. Jadi kuncinya ada kebersamaan, saling memahami gitu ya Ustaz ya. Kemudian tidak memaksakan kehendak gitu ya. Iya. Sehingga ketika ada istilahnya usulan ya, pendapat ya, ada pendapat orang lain yang berbeda, tentu harus kita hormati, kan seperti itu ya. Ini terkait dengan etika juga. Tadi kan disebut kadang orang memaafkan itu sangat apalagi pada saat itu ya, spontanitas ya. Jadi ego ya. Iya. Ini Ego, sebaiknya yang muncul ego. Ya, mungkin sebaiknya bagaimana ketika kita akan bermusyawarah kita mencoba
tinggalkan kemarahan kita atau bagaimana ini? Ya, Kalau marah memang nggak boleh ya. Kalau musyawarah kok dengan marah-marah ya namanya bukan musyawarah tapi forum pelampiasan amarah kan. Gitu. Iya. Nah, kalau ada forum amarah kayak begitu memang mungkin tadi yang diceritakan Afarudi tadi memang disediakan kursi tapi bukan untuk musyawarah tapi ada satu ruang tersendiri yang kemudian forumnya adalah forum lempar kursi agar kemudian amarahnya hilang baru bermusyawarah gitu. Walaupun terkadang Tapi itu bukan etika ya. tapi Etikanya terkadang adalah itu spontanitas. etikanya biasanya. adalah kemudian kita selalu mengedepankan Oke. kepentingan bersama Iya. daripada kepentingan Iya. pribadi dan Oke. kelompok gitu ya. Ih, menarik sekali Ustaz ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan sakinah kita setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di obrolan sakinah. Nah, baik pemirsa, ya tadi kita sudah bersama-sama ya ngobrol bagaimana musyawarah itu ya ini ternyata kan untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan tentunya ini dan musyawarah itu juga ada etikanya ya tadi disampaikan. Nah, kemudian karena ada etikanya tentu ya kita juga harus bisa mengikuti melaksanakan etika-etika yang ada di dalam musyawarah tersebut sehingga tadi yang kita bayangkan ya di dalam musyawarah akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya lewat dan sebagainya itu tidak akan terjadi. Nah, tetapi begini ya saya ke Ustadz Asep ya. Yang tadinya musyawarah itu kan keputusan bersama ya, karena orang banyak tentunya ya. Tapi seringkali musyawarah itu kan kadang sangat banyak menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak terduga. Artinya mungkin tidak direncanakan, ternyata keputusannya kok lain dari yang tadi musyawarahkan. Nah, tentang hal ini ya, ini bagaimana sikap sikap kita sebagai seorang Muslim tentunya ya terhadap keputusan musyawarah yang melanggar hukum ya, baik itu hukum tentunya hukum negara maupun hukum agama kita atau hukum Allah gitu ya. Ini bagaimana Ustadz Asad? Ya kalau kita kalau kita lihat di dalam struktur sebuah surat keputusan misalnya gitu ya, itu seringkali sebuah keputusan itu kemudian diakhiri dengan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang ada di dalam peraturan-peraturan selanjutnya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali. Gitu kan kira-kira begitu kan? Iya. Pak Rifdidi juga pernah jadi kepala sekolah dan saya kira pernah melihat SK kepala sekolah itu kan pasti ada juga begitu itu. Gitu. Jadi, nah demikian juga di dalam musyawarah. Ketika di dalam musyawarah itu kemudian dalam sebuah peninjauan kemudian ternyata bertentangan dengan
aturan-aturan yang di atasnya, baik aturan negara maupun aturan Allah, maka keputusan itu bisa ditinjau kembali. Kira-kira kan sebenarnya begitu. Maka agar itu tidak ditinjau kembali kan sekarang berarti kemudian kita kembalikan proses musyawarah. Seringkali proses musyawarah itu dalam realitasnya adalah sebuah proses diplomasi gitu. Diplomasi. Nah, dan di diplomasi itu memang kadangkala kita perlu melakukan pengorbanan-pengorbanan. Sebagai contoh ya, dilakukanlah Rasulullah, diplomasi Rasulullah dengan orang-orang kafir pada waktu itu. Ketika perjanjian apa ya, Hudaybiyah atau apa ya Bintan itu ya. Ketika ketika umat Islam ingin berhaji dan dilarang itu kan, Hudaybiyah ya itu ya gitu. Dan kemudian perjanjian itu bahkan ada yang kemudian menyebutkan ketika Muhammad Rasulullah itu dicorek. Muhammad bin Abdullah, nggak mau orang-orang kafir itu Muhammad Rasulullah karena kami nggak mengakui kamu Rasulullah. Rasulullah ya sudah gitu. Kayak gitu. Apakah itu bertentangan dengan Allah? Tidak, karena kemudian Allah Muhammad bin Abdullah benar kan gitu. Kalau Muhammad bin Abdullah tapi kemudian diganti Muhammad bin siapa kan jadi salah gitu. Karena itu berarti berdosa. Tapi memang Muhammad bin Abdullah. Walaupun bagi seorang muslim Muhammad itu adalah seorang rasul, tetapi orang-orang kafir tidak mengakui itu. Jadi artinya diambil kata sepakat yang tidak mengingkari kebenaran, ya, tidak bahwa kemudian karena tidak diakui oleh orang kafir Muhammad Rasulullah, tapi juga bukan berarti kemudian harus diganti Muhammad yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, kebenaran yang ada adalah Muhammad bin Abdullah gitu. Jadi tetap dicari kesepakatan. Memang harus ada semacam pengorbanan kalau dalam istilah itu ya. Kalau bagi orang muslim itu nggak bisa, ini harus adalah Muhammad Rasulullah gitu. Tapi sementara kan maka ya kalau dalam struktur SK itu juga atau dalam sebuah keputusan pemerintah itu kan biasanya kan memang di awal itu definisi disamakan dulu apa yang disebut dengan misalnya kebijakan, apa yang disebut dengan daerah, apa yang disebut dengan pemerintah dan seterusnya itu ada di bagian awal itu disepakati dulu, dibuat aturannya dulu sehingga ketika bermusyawarah itu semua sepakat. Nah, siapa yang terlibat sebagai yang terlibat dalam permusyawarah itu, unsur-unsurnya siapa, mewakili apa, nah, kemudian apa saja yang perlu disepakati dan sebagainya. Nah, sehingga diusahakan benar-benar dengan sungguh-sungguh di dalam proses itu yang muncul adalah kebaikan. Nah, maka kata kunci dalam proses musyawarah itu adalah setiap atau kemudian kalimat kunci dalam musyawarah itu adalah marilah kita kejar maslahah di dalam musyawarah. Jadi dari banyak sekali perbedaan-perbedaan kita temukan persamaan dan kebersamaan. Nah, ini yang menjadi penting. Dalam musyawarah marilah kita temukan kesamaan dan kebersamaan. Kalau mencari perbedaan, mengorek-ngorek perbedaan, nggak akan pernah selesai. Negeri ini nggak akan pernah berdiri kalau yang diomongkan adalah perbedaan. Karena itu kemudian dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Negeri ini negeri ini berdiri karena orang-orang yang berbeda mampu untuk menyatukan, bukan menyatukan perbedaan, mampu untuk melihat persamaan ketimbang perbedaan. Kita tidak punya, kita tidak punya tugas untuk menyamakan perbedaan. Ya. Perbedaan itu sunatullah, ya. Memang dari sana. Iya. Nah, kalau dunia itu kemudian harus sama saja, nggak ada hubungan suami istri, semua harus laki-laki semua, atau semua harus perempuan semua, nggak asik dunia ini. Nah, demikian juga dalam proses kenegaraan. Tugas kita bukan membuat yang berbeda itu menjadi sama, tetapi melihat persamaan dalam sekian banyak perbedaan. Disitulah kemudian negeri ini bisa berdiri. Saya begini Ustaz, ya, terhadap tadi keputusan yang terduga ya, musyawarah. Nah, ini kan kita sering melihat musyawarah itu bisa dilakukan oleh siapapun ya, termasuk saya lihat Nabi Muhammad dengan orang kafir aja bisa kan? Saya lihat
kayak hakim tuh loh, hakim sidang itu kayaknya ya musyawarah ya itu ya. Menurut saya bukan itu ya, kalau akan berbeda ya antara. Jadi kalau saya menganggap bahwa musyawarah itu bukan untuk mencari siapa yang salah, sementara persidangan itu mencari salah. Musyawarah untuk mencari kemaslahatan, ya, untuk mencari kebersamaan dan kesamaan dan kebersamaan. Berarti cara untuk kebaikan bersama, gitu. Cara pengambilan keputusan dengan menggunakan voting itu bisa dikatakan bukan musyawarah ya, atau itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir ketika memang sebenarnya kan makanya kan di dalam Pancasila itu kan kemudian yang digunakan adalah musyawarah mufakat sebenarnya. Nah, cuma kan kemudian ketika kemudian pilihan yang berbeda itu tidak bisa dimufakatkan, maka permufakatannya adalah melalui pengambilan suara. Ini hal yang saya kira tidak menjadi salah kalau memang, karena kemudian seringkali memang ya harus dengan cara seperti itu, dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama juga. Itu pilihan itu adalah hasil dari musyawarah juga, gitu kan. Jadi musyawarah dengan menggunakan pada akhirnya pemungutan suara itu adalah hal yang sesuatu yang bisa diterima. Bagaimana dengan ketika dalam permusyawaratan hasil ini? Tapi harus kalau dalam Islam ya kemudian dikembalikan bahwa kemudian ketika yang suara terbanyak pun misalnya kemudian sebuah keputusan itu bertentangan dengan aturan di atasnya, bertentangan dengan aturan negara, aturan Allah dan sebagainya, ya kemudian itu bisa dikoreksi gitu. Jadi kan harus ada sinkronisasi perundang-undangan ya gitu. Nggak boleh kemudian perda bertentangan dengan undang-undang gitu kan, gitu. Jadi nggak boleh kemudian undang-undang bertentangan dengan dasar negara gitu. Itu adalah satu sistem perundang-undangan yang biasa, dan itu yang harus disadari bersama bahwa tidak boleh keputusan-keputusan musyawarah kemudian bertentangan dengan aturan di atasnya. Artinya sikap kita sebagai seorang muslim ya dengan keputusan-keputusan yang tidak terduga tadi itu ya Ustaz. Ini apakah tetap kita terima atau karena kan tadi keputusan terduga itu artinya ya bisa jadi bahwa keputusan itu awalnya tidak dibicarakan mungkin ya. Ya kita harus makanya kan yang pertama tadi karena ini musyawarah itu sifatnya sering menjadi diplomasi, maka ya haruslah mengutus para diplomat yang terbaik, orang-orang yang bermusyawarah dengan orang yang terbaik. Kalau kemudian kita ingin agar hasil keputusan permusyawaratan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat yang baik, ya pilihlah Dewan Perwakilan Rakyat yang baik, bukan Dewan Perwakilan yang hanya bisa bagi-bagi amplop, yang bisa betul-betul menyejahterakan rakyat, yang mau untuk mengatakan tidak kalau ada kenaikan-kenaikan yang menyengsarakan rakyat, kenaikan-kenaikan harga yang menyengsarakan rakyat. Pilihlah yang terbaik itu. Nah, jadi jangan hanya karena kemudian karena dekat, karena teman, apalagi kemudian karena sekedar dibagiin amplop yang hanya seberapa, tapi nasib 5 tahun kita ke depan itu ditentukan dengan hal yang demikian tadi. Nah, kemudian ya saya ingat itu pernah dengar cerita negosiasi antara ketika terjadi pertempuran antara Muawiyah dan Ali gitu ya, gitu. Nah, kemudian kan ada tim perunding dan ya di situ kan kelihatan bahwa perundingan itu tim perunding Ali itu mungkin lugu-lugu banget, sementara tim perunding Muawiyah itu orang yang memang ahli diplomasi, sehingga kemudian ya sering keputusan itu kalah. Nah, maka sekali lagi utuslah diplomat, utuslah utusan-utusan bermusyawarah itu utusan yang betul-betul bisa diberi amanah untuk menjalankan musyawarah dengan yang baik. Yang kedua, kalau kemudian menganggap bahwa keputusan itu pelanggar aturan yang lebih tinggi, ya harus kita ingatkan gitu, karena dalam sistem perundang-undangan kita semua aturan harus tidak boleh melanggar pada aturan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, kalau aturan-aturan itu kurang bermanfaat, ya harus kita ingatkan bahwa ada hal-hal yang buruk dari keputusan tersebut. Menarik sekali Ustaz. Yang merugikan banyak orang misalnya gitu. Ya, baik pemirsa TV-mu yang ada dimanapun, ya kita akan lanjutkan obrolan kita setelah yang mau lewat berikut ini.
Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di obrolan Sakinah. Pemirsa, ya tadi kita sudah ngobrol banyak terkait dengan musyawarah ya. Yang terakhir tadi ini terkait dengan keputusan yang tidak terduga ini ya. Artinya apa? Bahwa ketika kita bermusyawarah ini ada sesuatu yang kadang-kadang itu tidak kita sangka-sangka, ternyata jadinya seperti itu. Nah, makanya ini kan perlu dalam kehidupan kita musyawarah juga perlu ada perlu diajarkan kita. Ini ya seperti itu. Nah, saya sekarang ke Ustadzah Intan. Nah, Ustadzah ini kan tentu dalam bermusyawarah, kebiasaan bermusyawarah kan perlu kita biasakan ya, tidak hanya di dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi terkadang kita lupa ya ketika di keluarga gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini Ustadzah ya, ini bagaimana cara kita atau bagaimana mengajarkan musyawarah ini terhadap keluarga kita ya, agar nantinya ya mungkin ketika nanti keluar dari lingkungan ya, ini sudah terbiasa dengan apapun yang nantinya ada permasalahan bisa mengambil solusi. Jangan kalau kemana ngomong tentang demokrasi, ngomong tentang musyawarah di rumah kemudian otoriter Iya. Iya, monggo Ustadzah. Ya, rumah kita adalah cermin pribadi kita, nggih. Oke. Kita berharap setiap pribadi muslim itu orang yang apresiatif, yang demokratis, yang bisa bekerja sama. Tentunya ini membutuhkan kesepakatan-kesepakatan yang merupakan hasil dari musyawarah. Jadi di dalam rumah itu adalah tempat yang kita bisa interaksi paling intens dan paling akrab gitu ya. Jadi ini adalah peluang kita menjadikan rumah sebagai kawah candera di muka, bagaimana kita melatih diri kita bersama pasangan hidup kita dan juga anak cucu kita, anggota keluarga yang lain, untuk bisa menerapkan bagaimana kita mendiskusikan suatu persoalan yang itu terkait dengan nasib kita bersama. Tentunya hari ini bermula dari bagaimana kita mengawali sebuah hubungan, itu adalah hubungan yang setara begitu ya. Jadi semua orang di dalam rumah itu punya kesempatan untuk berbicara, dan kita support orang-orang yang kira-kira kok tidak bisa berbicara begitu ya. Kita beri kesempatan, kita dorong untuk terus berlatih, untuk kita beri waktu, untuk kita beri kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Kalaupun entah tidak bisa, mungkin kita bisa cari cara lain, sebuah tip misalkan ya, pendekatan di luar ngobrol gitu ya, atau kalau agak formal gitu, di luar yang ngobrol yang agak formal. Nah, kesetaraan ini juga harus kita ikuti dengan sikap-sikap tadi ta'awun gitu ya, saling bekerja sama, karena kita kan punya, meskipun dalam keluarga yang sama, kita tentunya punya potensi yang agak berbeda. Nah, perbedaan ini justru bisa kita gunakan untuk berta'awun gitu ya. Dan ini dibutuhkan sikap kalau kita biasa membahas tentang keluarga sakinah adalah sifat kesalingan gitu ya. Jadi ada sifat saling menghargai, ada sifat saling tolong menolong gitu ya, menghargai jika ada perbedaan itu bagaimana kita bisa memanfaatkan perbedaan itu untuk bekerja sama. Jadi meskipun mungkin dari potensi yang berbeda, dengan perbedaan itu bisa kita lakukan kerjasama. Mungkin yang misalkan di dalam rumah kan kadang-kadang ada kita yang mungkin suka masak gitu ya, tapi tidak semuanya suka masak gitu ya. Kalau semuanya suka masak, tentunya rumah kita jadi rumah makan. Tentunya urusan yang lain tidak akan beres gitu. Nah, itu salah satu fungsi kenapa kita harus bermusyawarah, mendiskusikan bagaimana kita membagi tugas misalkan ya. Dan untuk bisa bermusyawarah, mendiskusikan ini tentunya masing-masing keluarga punya punya cara bagaimana kita bisa melatih terutama anak-anak muda kita ya untuk berani berbicara gitu. Misalkan di dalam keluarga kita ada tradisi misalkan kultum gitu ya. Tentunya kultum ini tidak hanya harus bapak atau ibu saja, tetapi justru sebaliknya anak-anak kita. Kadang-kadang kita justru malah melihat
perspektif yang lebih kaya kepada anak-anak daripada kita yang orang-orang tua yang generasi X Z ini ya. Yang nyari sumbernya aja sudah nunak-nunuk. Iya betul sekali. Jadi ternyata anak-anak muda itu lebih kaya referensi, lebih kaya pengetahuan dan informasi yang terupdate saat ini justru kita dapatkan dari anak-anak muda gitu ya, pengalaman dari luar. Dan ini tentunya kita terus latih, kita terus beri kesempatan, kita terus beri peluang agar interaksi yang kondusif, yang interaksi yang yang memberi ruang kepada semua anggota keluarga untuk bisa berbicara, untuk bisa terlibat begitu ya. Bagaimana ketika mereka berbicara pun harus itu berangkat dari sikap saling menghargai gitu ya, saling menghargai bahwa orang lain pun berhak untuk berbicara dan apa yang mereka bicarakan tentu saja ada maknanya, tentu saja ada isinya gitu ya, tentu saja ada yang benar gitu ya, meskipun mungkin banyak yang tidak benar, tapi insya Allah kan kita sebagai manusia ya, diciptakan Allah pasti punya kebaikan dan kita sebagai manusia kita berharap bisa menemukan kebaikan-kebaikan itu pada semua orang sehingga kita tidak akan menganggap diri kita yang paling benar, tidak menganggap diri kita yang paling unggul gitu ya, tetapi justru kita menjadi pribadi yang bisa selalu mau belajar gitu ya. Kalau pernah dalam sebuah kultum anak itu berbicara tentang bagaimana membuat kita bisa open mind gitu ya, saya malah kaget. Wah, ternyata anak-anak juga sudah sudah punya gambaran dan bagaimana mereka bisa berkembang begitu ya. Yang di usia kita pada waktu itu ketika usia dia itu belum ya. Dan saat itu saya tidak berpikir dengan istilah itu gitu ya. Inilah kesempatan kita sebagai orang tua untuk terus belajar mendampingi anak-anak agar mereka terbiasa menjadi manusia-manusia yang bisa diajak berdiskusi gitu ya. Bisa diajak bekerja sama untuk merumuskan, untuk mencari solusi bersama terhadap persoalan yang kita hadapi. Tapi Ustazah ya, kan tidak semua orang, bahkan tidak semua anak ya, tidak semua orang ya, itu bisa mengungkapkan pendapatnya ya. Iya. Nih, nah ini bagaimana caranya melatih ya, melatih gitu ya. anak kita itu biar tidak malu ya, karena kan kayak dalam pembelajaran itu ada yang namanya model PBL itu ya, problem based learning itu ya, artinya pembelajaran berbasis masalah gitu. Tetapi kadang ada juga ya, sudah dikelompokkan bagaimana agar anak itu mau berpendapat, tetapi ada juga yang tidak mau berpendapat. Nah, saya kira dalam konteks keluarga ini kalau itu mungkin sederhana aja ya. Intinya kalau Bintan ya, jadi ya kita berkomunikasi dengan dari hati ke hati. Insya Allah kalau kita sentuh hatinya maka dia akan mau mengeluarkan. Tapi kalau kita paksa dengan gaya kita ya mungkin dia tidak akan terbuka gitu kan. Sudah terteror dulu. Nanti kalau saya ungkapkan nanti malah saya dimarahi ya gitu. Iya. Ini sangat menarik sekali Ustadz dan Ustadzah ya. Tapi ternyata waktu juga yang harus memotong obrolan kita kali ini. Baik, pemirsa, sebelum kita tutup acara obrolan kita, saya ingin mendengarkan closing statement dari ini Ustadz dulu apa Ustadz dulu? Monggo. Boleh shoot ya, nggak apa-apa. Pak Asad. Oke, saya jadi sekali lagi bahwa musyawarah itu untuk mendatangkan keberkahan Allah kalau dalam sebagai seorang muslim, atau dalam istilah yang lebih umum musyawarah itu untuk mendatangkan kemaslahatan, untuk mendatangkan kebaikan bersama. Jadi marilah kita usahakan, mari kita berusaha untuk terus bisa bermusyawarah untuk mendatangkan kebaikan bersama dan kebersamaan. Jadi jangan sampai musyawarah kemudian justru untuk mendatangkan kebaikan hanya 1-2 orang yang dominan saja, tetapi teruslah kita gunakan untuk mendatangkan kebaikan bersama dan kebersamaan. Jangan sampai musyawarah hanya untuk mendatangkan perpecahan. Ini yang harus dijaga. Gitu. Itu hal yang penting. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Ini kata kunci atau ini yang penting untuk kita ingat. Oke, luar biasa sekali. Ustaz ya. Ya, jadi
Bermusyawarah ini menunjukkan bahwa kita manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia yang tidak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan dukungan, dia membutuhkan pendapat, dia membutuhkan masukan dari orang lain. Inilah pentingnya kita bermusyawarah, karena dengan bermusyawarah kita bisa melakukan tausiah gitu ya, saling menasihati agar kita menemukan kebenaran dan kita bisa bersabar untuk menetapi kebenaran itu. Baik, luar biasa sekali ya, Ustadz tadi closing statementnya. Jadi kunci dari obrolan kita pada kesempatan kali ini adalah bahwa musyawarah ya, bermusyawarah itu untuk mendatangkan kemaslahatan, Untuk gitu, kebaikan untuk bersama, kebaikan gitu. bersama. Jangan Ya. sampai ketika kita bermusyawarah malah mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Iya, Itu bukan tujuan dari Musyawarah. musyawarah. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian obrolan sakinah pada kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan ini akan menjadi penambah pengetahuan dan solusi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, termasuk dalam kita bermusyawarah. Saya Bahrudi dan juga Ustadz Ashad dan Ustadzah Intan undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kita akan ketemu pada pekan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.